Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang user-centered design dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer bersama saya, Bambang Robiin. Yang pertama, kira-kira apa nih yang disebut dengan user-centered design atau disingkat dengan istilah UCD. User-centered design atau UCD ini merupakan sebuah metode dalam suatu perancangan desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna. User-centered design ini merupakan bagian dari software development life cycle atau siklus dalam pengembangan software. Nah, UCD ini merupakan perancangan yang berorientasi pada pengguna, di mana salah satu pendekatan di dalam mendesain interface pada human-computer interaction. Konsep dari UCD adalah user sebagai pusat dari proses pengembangan sistem dan tujuan atau sifat-sifat, konteks, dan lingkungan sistem semua didasarkan pada pengalaman pengguna. UCD ini merupakan tentang partisipasi dan pengalaman pengguna dalam proses perancangan. Pengguna adalah orang yang akan menggunakan sistem, baik itu pengguna langsung maupun pengguna tidak langsung. Pengguna langsung ini biasa disebut sebagai pengguna akhir atau end user yang menggunakan sistem untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan pengguna tidak langsung adalah pengguna yang menggunakan sistem untuk penggunaan yang lain seperti sistem administrator, installer, dan demonstrator. Nah, apa yang menjadi prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam UCD? Yang pertama adalah fokus pada pengguna. Sesuai dengan namanya, user-centered design, maka metode ini harus fokus pada pengguna. Perancangan harus berhubungan langsung dengan pengguna yang sesungguhnya atau calon pengguna melalui interview atau survei, atau bahkan partisipasi pengguna dalam perancangan atau pada saat perancangan. Tujuannya adalah untuk memahami kognisi, kemudian sikap, dan karakteristik pengguna. Prinsip yang kedua adalah perancangan yang terintegrasi. Perancangan harus mencakup antarmuka pengguna, kemudian sistem bantuan, dukungan teknis, serta prosedur instalasi dan konfigurasi. Prinsip yang ketiga, dari awal berlanjut sampai dengan pengujian pengguna, dibutuhkan observasi tentang kelakuan pengguna atau perilaku pengguna, evaluasi umpan balik yang cermat, wawasan pemecahan terhadap masalah yang ada, dan motivasi yang kuat untuk mengubah rancangan. Kemudian prinsip yang keempat, perancangan itu harus interaktif. Sistem yang sedang dikembangkan harus didefinisikan, dirancang, dan dites berulang kali. Nah, itulah tadi prinsip-prinsip yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan atau dalam metode UCD ini. Selanjutnya adalah proses user-centered design itu seperti apa? Yang pertama, proses dalam UCD itu menuntut desainer memadukan unsur investigatif. Maksudnya dalam penggalian informasi, bagaimana memahami pengguna, itu unsur investigatif seperti survei misalnya atau interview ya. Jadi kalau kita ingin memahami karakteristik pengguna, kita dapat menggalinya informasi tersebut dengan cara survei, misalnya apa sih yang biasa dilakukan oleh user
atau mungkin program seperti apa yang disukai oleh user, atau mungkin dengan wawancara. Atau dan yang kedua adalah generatif, seperti brainstorming. Jadi kita bisa mengadakan brainstorming dengan pengguna untuk mendefinisikan seperti apa sih kebutuhan dari pengguna tersebut. Yang kedua, secara umum proses dari UCD adalah perulangan atau iterasi, dan evaluasi yang dilakukan pada setiap proses dari tahapan UCD ini harus dilakukan sebelum kita melanjutkan pada proses atau tahapan yang selanjutnya. Nah, nanti seperti apa tahapan dari UCD ini? Lalu bagaimana aturan dalam metode UCD ini? Aturan yang pertama adalah perspektif. Jadi kita membuat sistem itu sesuai dengan perspektif pengguna. Apa yang pengguna inginkan, apa yang digambarkan oleh pengguna, itu adalah perspektif pengguna. Pengguna juga yang akan menilai atau mengevaluasi dari sistem yang kita buat. Sehingga perspektif pengguna itu bisa kita artikan atau mendekati bahwa pengguna itu selalu benar. Jika penggunaan sistem itu bermasalah, maka masalah itu ada pada sistemnya, bukan pada penggunanya. Nah, ini aturan yang pertama. Aturan yang kedua adalah instalasi. Pengguna itu berhak untuk melakukan install, jadi memasang sistem, atau uninstall, mencopotnya tanpa ada konsekuensi negatif. Jadi pengguna tidak perlu merasa khawatir akan ada konsekuensi negatif ketika dia berhenti atau mencopot satu sistem atau perangkat atau software yang sudah dikembangkan. Juga ketika dia memutuskan untuk menginstal juga tidak ada satu konsekuensi negatif. Aturan yang ketiga adalah pemenuhan. Pengguna berhak terpenuhi kebutuhannya dengan mendapatkan satu sistem yang bekerja persis seperti apa yang dijanjikan. Jadi pada saat kita merancang sebuah sistem, kita sudah melakukan brainstorming, sudah melakukan investigasi bagaimana keinginan pengguna, akhirnya kita memberikan atau menyampaikan bahwa sistem yang akan dibangun adalah seperti ini, maka pengguna itu berhak untuk terpenuhi kebutuhannya sebagaimana sistem itu seperti apa yang dijanjikan. Kemudian aturan yang keempat adalah instruksi. Pengguna berhak untuk menggunakan sistem secara mudah, baik itu ada petunjuknya misalnya, kemudian ada instruksi, bahkan ketika pengguna melakukan kesalahan itu juga ada pesan kesalahan di dalam sistem. Kemudian aturan yang kelima adalah kontrol. Pengguna berhak mengontrol sistem dan mampu membuat sistem menanggapi dengan benar atas permintaan pengguna. Kemudian yang keenam adalah keterkaitan. Pengguna berhak atas informasi prasyarat yang diperlukan sistem untuk hasil yang terbaik. Jadi pengguna harus tahu apa saja yang dipersyaratkan oleh sistem agar sistem itu berjalan atau dapat menghasilkan hasil yang terbaik. Kemudian persyaratan yang berikutnya atau aturan yang berikutnya adalah umpan balik. Pengguna berhak atas sistem yang menyediakan informasi yang jelas, dapat dimengerti, dan akurat tentang tugas yang dilakukan, bahkan kemajuan yang dicapai. Kemudian aturan yang ke-8 adalah batasan. Bagaimana pengguna berhak mengetahui batasan kemampuan dari sistem itu. Apa yang bisa dikerjakan oleh sistem dan apa yang tidak bisa dikerjakan oleh sistem. Jadi pengguna itu berhak memahami keterbatasan sistemnya. Kemudian aturan yang ke-9 adalah assistance. Pengguna berhak untuk berkomunikasi dengan penyedia teknologi untuk mendapatkan tanggapan dan bantuan yang diperlukan. Jika pengguna mengalami kesulitan, kemudian dia ingin mendapatkan bantuan, maka dia bisa menghubungi penyedia teknologinya. Jika kita sebagai penyedia teknologinya, maka kita siap untuk dihubungi dan dimintain bantuan. Dan aturan yang ke-10 adalah usability. Pengguna harus menjadi penguasa teknologi
sehingga sistem itu dapat digunakan secara alami dan intuitif. Artinya sistem itu useful, bisa digunakan oleh pengguna. Nah, itu kira-kira aturan dari dalam UCD. Lalu seperti apa sih tahapan atau langkah-langkah di dalam UCD ini? Sesuai dengan standar ISO 13407 tahun 99, bahwa proses dalam UCD itu mulai dari plan human center process, kemudian specify the context of use, kemudian yang ketiga adalah specify user and organization requirement, produce design solution, kemudian evaluate design again user requirement. Jika sudah terpenuhi semuanya, baru itu dinyatakan sebagai komplit. Nah, di sini pada dasarnya ada 4 tahapan yang penting. Setelah merencanakan siapa sih yang akan menggunakan ini, maka ada 4 tahapan yang penting. Yang pertama adalah spesifikasi dari konteks dari penggunaan atau understand context of use. Kemudian yang kedua spesifikasi kebutuhan user atau specify user requirement. Yang ketiga adalah design solution, membuat solusi, desainnya seperti apa. Dan yang keempat adalah melakukan evaluasi terhadap kebutuhan pengguna apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, setiap tahapan ini baik understand context of use, specify user requirement, dan design solution itu selalu bisa dilakukan evaluasi dalam setiap tahapan ini. Pada saat context of use juga harus dievaluasi. Jika sudah oke, bisa dilanjutkan ke user requirement. Jika sudah oke, bisa dilanjutkan ke design solution, bisa. Kemudian dilakukan evaluasi lagi. Jika sudah terpenuhi, maka sudah dinyatakan komplit. Nah, seperti apa masing-masing tahapan ini? Yang pertama tentang understand context of use, atau specify context of use. Jadi konteksnya seperti apa? Ini adalah memahami dan menentukan konteks pengguna. Siapa yang akan menggunakan? Jadi sistem ini siapa yang akan menggunakan? Karakteristik pengguna yang diharapkan seperti apa? Kemudian pekerjaan yang dilakukan pengguna itu apa saja misalnya? Atau pemecahan secara hierarki atas pekerjaan yang global. Dan tujuan global penggunaan sistem ini untuk setiap kategori pengguna, termasuk karakteristik tugasnya yang mungkin mengganggu penggunaan dalam skenario khusus, misalnya seperti frekuensi dan lama bekerja, misalnya itu dapat mengganggu. Misalnya. Kemudian deskripsi harus mencakup alokasi aktivitas dan langkah operasional antara manusia dan sumber teknologinya. Dalam situasi seperti apa pengguna akan menggunakan sistem ini misalnya. Nah, itu tentang understand context of use. Pada dasarnya di sini adalah siapa yang akan menggunakan sistem ini, kemudian seperti apa karakteristiknya, dalam kondisi seperti apa orang ini akan menggunakan sistem misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah specify user requirement, kebutuhan usernya seperti apa. Dalam UCD, penting untuk memperluas aktivitas kebutuhan fungsional sistem dengan membuat pernyataan eksplisit kebutuhan pengguna dan organisasi dalam hubungannya dengan konteks deskripsi penggunaan. Dalam hal ini misalnya kualitas perancangan interaksi manusia dan komputer serta workstation-nya. Kemudian kualitas dan isi tugas pengguna, termasuk alokasi tugas di antara kategori pengguna yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada beberapa pengguna yang berbeda, itu bagaimana alokasi tugasnya. Kemudian kinerja tugas yang efektif khususnya dalam transparansi aplikasi ke pengguna. Itu kira-kira bentuknya seperti apa.
kerjasama dan komunikasi efektif antara pengguna dan pihak ketiga yang relevan. Adakah pihak ketiga yang relevan untuk berhubungan dalam satu kerjasama dan komunikasi? Nah, ini adalah kebutuhan dari user dan organisasi. Yang ketiga adalah design solution, yaitu memberikan satu solusi perancangan. Berarti pada tahap ini kita akan menghasilkan sebuah perancangan yang dapat menjawab kebutuhan user. Nah, dengan menggunakan pengetahuan yang ada untuk mengembangkan sebuah usulan solusi perancangan, membuat solusi perancangan lebih konkret. Nah, ini bisa dalam bentuk simulasi misalnya, atau dalam bentuk prototipe. Tiga ini juga memperlihatkan prototipe ke pengguna dan mengamatinya saat melakukan tugas spesifik dengan atau tanpa bantuan evaluator. Jadi prototipe tadi sudah bisa diberikan kepada pengguna, kemudian diamati apakah saat melakukan tugas spesifik itu bisa dilakukan atau tidak, atau memenuhi atau belum. Kemudian bagaimana menggunakan umpan balik untuk perbaikan rancangan. Jadi harus ada feedback. Bagaimana feedback itu diberikan, kemudian bagaimana feedback itu akan di follow up untuk memperbaiki satu rancangan. Dan mengulang proses ini sampai tujuan perancangan terpenuhi. Artinya di sini perancangan ini bisa diulang-ulang ketika belum terpenuhi. Kita sudah merancang tapi ternyata belum terpenuhi. Bisa kita ulang lagi rancangannya sampai kebutuhannya terpenuhi. Dan tahap yang keempat adalah evaluate. Jadi melakukan evaluasi evaluasi perancangan ini terhadap kebutuhan pengguna. Jadi evaluasi ini dilakukan dengan melibatkan user yang akan menggunakan. Jadi user tadi yang akan menggunakan harus dilibatkan pada saat kita melakukan evaluasi terhadap rancangan yang sudah dibuat. Kemudian evaluasi ini dilakukan mulai dari satu proses dan dilanjutkan ke proses yang berikutnya dan begitu seterusnya. Jadi setiap proses atau setiap tahapan dalam UCD itu harus dilakukan evaluasi dalam tiap tahapannya. Baru kalau kemudian sudah memenuhi, baru dinaikkan atau dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, evaluasi ini dilakukan dengan metode formatif, yaitu menyediakan umpan balik yang dapat digunakan untuk memperbaiki rancangan. Jadi secara langsung atau dilakukan dengan metode sumatif, yaitu melakukan penilaian apakah tujuan pengguna dan organisasi ini telah tercapai atau belum dengan rancangan yang sudah dihasilkan. Nah, ada elemen-elemen penting pada UCD yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah feasibility. Model ini merupakan model mental dokumen yang membantu pengguna itu dapat memprediksi efek atau tindakan mereka saat menggunakan satu dokumen. Jadi elemen penting seperti navigasi itu harus tegas. Pengguna harus bisa mengetahui dengan sekejap apa sih yang bisa atau tidak bisa dilakukan dengan dokumen tertentu. Jadi feasibility itu harus dapat memberikan satu gambaran kepada pengguna agar pengguna itu kira-kira dapat memprediksi efek dari sebuah tindakannya. Ini kira-kira kalau diklik misalnya akan seperti apa. Nah, itu pengguna punya prediksi gitu. Itu elemen yang pertama. Elemen yang kedua adalah accessibility, kemudahan dalam akses ya. Pengguna itu harus dapat menemukan informasi dengan cepat dan mudah di seluruh dokumen, terlepas apakah dokumen itu panjang atau pendek. Sehingga kita dapat merancang sebuah metode misalnya untuk menemukan informasi itu dengan berbagai cara. Ada beberapa cara yang bisa kita terapkan misalnya. Kemudian yang ketiga, elemen yang ketiga adalah legibility. Legibility itu merupakan kemudahan mata untuk mengenali satu tulisan. Jadi ini lebih banyak pada tulisan ya. Perancang itu harus dapat menentukan jenis font yang tepat,
ukurannya yang tepat, dan warna juga yang digunakan yang tepat sehingga sebuah tulisan itu mudah untuk dibaca. Dan elemen yang keempat adalah language. Jenis bahasa yang digunakan itu sangat bergantung pada situasi yang ada. Misalnya, panjang atau pendek kalimat itu akan memberikan satu pengaruh yang berbeda. Bahkan mana kira-kira pemilihan satu kalimat yang tepat. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan UCD misalnya dalam desain web marketplace ya. Ada dua contoh web marketplace ini. Nah, kira-kira apa yang diterapkan di sini? Karakteristiknya hampir sama ya. Jadi di bagian atas atau bagian kiri atas itu terdapat satu kategori yang dapat dipilih sehingga memudahkan user dalam melakukan pencarian terhadap satu produk. Nah, ini bentuk ya kemudahan tadi. Jadi implementasi perancangan UCD dalam marketplace itu adalah misalnya adalah contohnya seperti ini. Oke, saya kira itu penjelasan saya tentang metode UCD atau User Centered Design. Jika ada pertanyaan silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Baiklah, kita lanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.